berikutnya pemirsa, tumpukan puluhan ton sampah memenuhi bibir pantai Talancai, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tumpukan sampah tersebut berserakan mencemari sepanjang bibir pantai. Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih? Sekarang itu lagi banyaknya virus-virus yang bisa mengancam kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan merupakan hak dan kewajiban bagi masyarakat ini. Yuk kita pelajari apa hubungannya sih dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cuci tangan adalah cara efektif untuk terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, ayo kita cuci tangan sebelum beraktivitas. Ada beberapa alasan harus kita membuang sampah pada tempatnya, yaitu yang pertama, kita dapat melindungi lingkungan dan juga mencegah dari penyakit, dan juga melakukan kebiasaan baik untuk kedepannya di masa depan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hak warga negara dapat dicabut jika melanggar peraturan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar masyarakat. Selain di sekolah, kita juga bisa menerapkan sikap disiplin dan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur adalah salah satu kegiatan yang tampak sederhana, namun memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya berhubungan dengan kebersihan fisik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial, hak atas kesehatan, dan kesejahteraan hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak atas kesehatan yang layak. Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang baik. Tempat tidur yang bersih merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh. Tempat tidur yang kotor dapat menjadi sarang kuman, debu, dan alergi yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan membersihkan tempat tidur secara rutin, kita mencegah berbagai penyakit yang bisa muncul akibat kondisi tempat tidur yang tidak terawat. Yang kedua, ada kesejahteraan sosial. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan gotong royong. Undang-Undang Dasar 1945 mengajarkan pentingnya gotong royong dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Membersihkan tempat tidur, terutama dalam rumah tangga, bisa menjadi kegiatan bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dalam mengelola dan menjaga kebersihan rumah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua. Yang keempat, pendidikan tentang disiplin dan tanggung jawab. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak atas pendidikan. Membersihkan tempat tidur adalah bentuk disiplin pribadi yang penting untuk ditanamkan sejak dini. Menyapu di rumah. Menyapu rumah merupakan tindakan yang dianggap sepele,
namun memiliki dampak besar terhadap kebersihan, kenyamanan, kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini tidak hanya penting dari segi kebersihan fisik rumah, tapi juga mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada menjaga kebersihan kesehatan. Menyapu rumah secara rutin dapat mengurangi debu, kotoran, dan kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Dengan rumah yang bersih, kita turut menjaga kesehatan diri dan keluarga. Hal ini selaras dengan amanat dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup yang sehat dan lingkungan yang baik. 2. Tanggung jawab sosial. Menjaga kebersihan rumah juga menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Setiap individu berhak untuk hidup lingkungan yang bersih dan sehat, sebagai tercantum dalam pasal 28 ayat 1. Kegiatan menyapu rumah merupakan bentuk kontribusi kita terhadap menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Yang ketiga ada disiplin dan etika. Menyapu rumah adalah aktivitas yang mengajarkan kedisiplinan. Menjaga kebersihan tidak hanya menjadi kewajiban dan rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk disiplin dari diri yang diterapkan dalam sebagai aspek kehidupan. Nilai ini sejalan dengan tujuan Pancasila, khususnya sila kedua yang mengajarkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat ada meningkatkan rasa persatuan-kesatuan. Dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam kegiatan kebersihan, termasuk menyapu rumah, dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga dan meningkatkan rasa persatuan. Kegiatan ini mengabarkan pentingnya gotong royong yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mengepel di dalam rumah. Mengepel rumah adalah salah satu kegiatan penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Tindakan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga dapat dihubungkan dengan beberapa nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti tanggung jawab sosial, hak atas lingkungan yang sehat, dan prinsip keadilan sosial. Mengelap kaca di rumah. Cara kita untuk menjaga kebersihan di berbagai lingkungan itu ada banyak cara. Salah satunya itu cara kita menjaga lingkungan di sekitaran rumah atau di dalam rumah. Contohnya seperti mengelap kaca. Mengelap kaca di rumah merupakan kegiatan yang sederhana, namun juga penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Kegiatan ini tuh berkaitan dengan nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya yang pertama, lingkungan sehat. Sesuai dengan pasal 28H ayat 1 menjelaskan bahwa menjaga kebersihan kaca itu membantu menciptakan rumah yang sehat dan bebas dari penyakit. Yang kedua adalah kualitas
dalam kehidupan atau kualitas hidup. Sejalan dengan pasal 28A, rumah bersih meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, ada pendidikan dan keterampilan. Mengalap kaca itu mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerja keras, dan juga mendukung hak pendidikan menurut pasal 31. Yang keempat, ada tanggung jawab lingkungan, mengajarkan kepedulian terhadap kebersihan rumah, dan juga sebagai bagian dari hak atas lingkungan sehat. Ada di pasal 28H juga. Kesimpulannya itu, meskipun kegiatan yang dilakukan ini sederhana, seperti mengalap kaca, tapi juga bisa mendukung terciptanya rumah sehat dan harmonis sesuai nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Mencuci piring di dalam rumah. Mencuci piring meskipun terdengar seperti kegiatan sehari-hari yang sederhana, sebenarnya memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terutama dalam konteks tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, setiap mendapatkan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat. Hak warga negara dapat dicabut jika melanggar Pulang dari penyakit.